Oke teman-teman, pada hari ini kita akan belajar menggunakan Corel Draw. Corel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya teman-teman. Pada hari ini kita akan belajar menggunakan Corel Draw, di mana aplikasi Corel Draw merupakan aplikasi untuk membuat desain grafis. Aplikasi ini sangat populer di kalangan desainer grafis, tetapi untuk saat ini aplikasi desain grafis para desainer lebih memilih menggunakan Adobe Illustrator. Pada kali ini akan saya perkenalkan secara singkat. Kita learning by project ya teman-teman, jadi kita tidak terlalu banyak teori. Pada hari ini kita akan membuat sebuah flyer yang sangat sederhana yang terdiri dari gambar dan teks, serta kita nanti ditambahkan membuat objek sederhana dan memberi warna. Nah, pengaturan penggunaan Corel Draw ini berbeda dengan Photoshop. Kalau Photoshop biasanya digunakan untuk mengedit tampilan foto, membuat backgroundnya transparan dan lain sebagainya. Tetapi di sini lebih untuk membuat proses dengan setting desain cetak ya teman-teman. Jadi lebih presisi di sini. Kalau di Adobe Photoshop itu merupakan software editing untuk raster atau gambar bitmap, sedangkan untuk Corel Draw merupakan program atau software desain untuk berformat vektor. Nah, teman-teman, untuk kali ini kita akan membuat flyer seperti berikut. Flyer dari Batik Aluna, baju batik masa kini. Kemudian di sini kita tambahkan gambar atau foto yang sudah dihilangkan backgroundnya atau transparan. Kemudian kita tata sedemikian rupa. Kemudian di sini ada pesan yang ingin disampaikan, yaitu promo Ramadan, diskon up to 50%, selected item. Kemudian di sini ada info untuk pemesanannya, mulai dari website, Instagram, Facebook, WhatsApp. Pada kali ini, ukuran yang akan kita gunakan adalah A4. Oke, langsung saja kita masuk ke ke Corel Draw. Di sini saya menggunakan Corel Draw 17 atau X7. Hal yang pertama Anda lakukan adalah dengan melakukan file new. Kemudian ditulis saja flyer batik Aluna Ramadan. Ditambahkan edisi Ramadan. Kemudian untuk presetnya ini biar aja, nggak usah diedit. Kemudian kita pakai size A4, kemudian cm. Di sini setting aja cm karena di Indonesia kita lebih familiar menggunakan cm. Kemudian page-nya satu aja. Kemudian jangan lupa color modenya adalah CMYK karena rencananya desain kita akan kita cetak ya. Resolusi maksimal 300 dpi. Nah, ini yang harus Anda setting. Kalau sudah selesai, klik OK, teman-teman. Nah, setelah selesai, yang sangat penting ketika Anda menggunakan Corel Draw, itu Anda harus menampilkan rule ya, atau penggaris di sini, mistar. Ini sangat membantu sekali ketika kita membuat sebuah desain, sehingga desain kita lebih terarah. Oke, kalau di Adobe Photoshop Anda tidak muncul, Anda bisa memunculkannya lewat view, kemudian kasih centang pada rules. Ya. Terus langkah selanjutnya kita pasang garis bantu. Seperti ini, klik tahan, geser. Pada masing-masing ujung kertas kita berikan garis dulu. Nah, ini nanti sangat membantu sekali teman-teman untuk men-setting supaya presisi.
Nah, kalau sudah seperti berikut, kemudian kita tambahkan garis tengah, teman-teman. Kita bisa lihat garis tengahnya di sini. Kemudian ini juga kita kasih garis tengah di sini kira-kira. Kita lihat di rule-nya aja. Nah, oke, selesai. Nah, langkah selanjutnya kita memasukkan objek foto. Caranya dengan Ctrl I atau Anda bisa file, kemudian impor. Nah, foto-foto ini sudah saya sediakan teman-teman, nanti Anda bisa gunakan untuk latihan. Kita lihat dulu, ini yang akan kita pasang. Nah, kita masukkan foto yang cewek dulu. Impor, kemudian klik tahan, geser ke bawah. Nah, satu. Terus kita impor lagi, file, impor. Nih, impor, klik tahan, geser ke bawah. Nah, diusahakan ukurannya atau tingginya jangan sampai seperti ini ya, nanti akan terlihat kerdil. Yang satunya raksasa, yang satunya kerdil. Untuk memperbesar jangan lupa klik tombol shift supaya proporsional. Kita coba, oke, kurang sedikit. Nah, sudah pas. Kemudian kita tambahkan lagi impor yang cowok. Nah, ini impor. Nah, ini nanti ada problem teman-teman karena foto yang cowok ini hanya setengah badan. Makanya kita harus pandai-pandai dalam mengatur, mensiasati supaya gambarnya tetap menarik. Kita impor lagi satu lagi. Jadi seorang desainer harus kreatif dalam melakukan apa ya, memanipulasi visual ya, sehingga tampilannya tetap oke. Oke, seperti ini teman-teman. Coba kita bisa lihat, kita atur demikian rupa. Kemudian ini di sebelah sini. Kemudian ini kita taruh di depan, klik kanan, kemudian order to front of page. Yang ini juga order front of page. Kita tata di sini teman-teman. Nah, kalau dirasa kurang besar, diperbesar. Nah, ini kenapa teman-teman saya tutup di sini supaya kaki yang cowok yang ini ya, ini bisa ketutup. Kemudian kita masih ada ini teman-teman. Nah, ini posisi wajahnya ke sebelah kiri semua ya. Ini supaya lebih menarik kita flip ke kanan biar wajahnya yang satu ke kanan, yang satunya ke kiri. Klik tombol shift, kemudian di sini kita tarik ke kanan. Nah, seperti ini dilepas. Terus ini kita lihat dulu. Oke. Ini kita order to front of page. Nah, ini kita perbesar biar lebih menarik ya teman-teman. Kita harus menutupi kaki cowoknya karena tidak terlihat. Dan ini bisa kita geser supaya ini kakinya tidak saling apa ya, menutupi. Nah, kalau bisa nutup aja maksimal seperti ini. Nah, ini akan lebih bagus. Kalau sudah dapat formasinya, kita bisa blok ya teman-teman.
seperti ini, kemudian di grup objek. Nah, kita tata di sebelah sini, teman-teman. Oke. Oke, cukup. Oh, ini masih ada. Ini satu enggak ikutnya. Nah, kita tata ulang. Di belum kena grup ya. Nah, kita shift, klik bawahnya, kita grup ulang. Nah, ini sudah, kalau digeser kemana-mana sudah jadi satu. Mungkin seperti ini, cukup. Kemudian kita tambahkan teks di sini. Terus di sini nanti logo, nama. Kita lihat contohnya. Sekarang kita bikin objek rectangle ya, teman-teman. Kita bikin objek rectangle ini, teman-teman. Jadi kita bisa bikin kotak, bulat, kemudian ini poligon, star, dan lain sebagainya. Kita pakai rectangle. Kemudian untuk settingannya kita ubah warna di sini. Atau kita bikin kotak dulu. Ini ya, teman-teman, kotaknya. Kita kira-kira aja. Mungkin segini. Nah, kemudian untuk warnanya Anda bisa pilih di bagian sini. Nah, kemudian kita buang, kita lihat ya, kita perbesar. Nah, ini ada garis hitamnya. Nah, garis hitam ini kita buang. Cara membuangnya cukup di sini, teman-teman. Ini stroke-nya kita bikin non. Oke. Terus kalau ini menutupi wajah dari modelnya, kita bisa tarik ke belakang, order to, atau to back of page. Udah selesai. Kita udah dapat gambaran matangnya. Kemudian kita impor lagi logo. Contoh logonya. Nah, ini. Pencet shift ya, teman-teman. Kira-kira segini. Nah, terus kemudian kita tambahkan teks. Nah, di sini teksnya adalah batik Aluna, baju batik masa kini. Nah, ini triknya, teman-teman, ketika Anda membuat tulisan, jadi seperti pasangan ya, ada cowok, ada cewek ya. Jadi kalau teks di atas itu karakternya adalah male, laki, ya, bawahnya harus female. Jadi maksudnya kalau di sini tegak ya, tulisannya tegak, kemudian terlihat kaku, maka yang di bawahnya jangan bikin teks yang kaku lagi, tapi bikinlah teks yang ornamental atau yang apa ya, terlihat lebih feminin. Nah, seperti ini. Ini triknya ya, supaya dilihat lebih enak. Oke, kita langsung aja ketik di sini text tool, kemudian kita ketikkan batik Aluna. Kemudian kita atur size-nya. Nah, size-nya di sini, teman-teman. Cukup 48 ya. Kemudian kita bisa cari font-nya. Anda bisa pilih bebas ya. Tidak ada aturan khusus. Nah, ini batik Aluna. Tapi kalau perusahaannya sudah punya brand font tersendiri ya, Anda gunakan nggak masalah. Ini kita taruh di sini batik Aluna. Kemudian kita tambahkan teks baju batik masa kini. Nah, kita tulis ulang. Baju batik masa. Nah, kita cari fontnya yang ornamental, yang meliuk ya, teman-teman ya.
Nah, ini kita pakai brush script. Kemudian kita atur. Nah, ini kalau usahakan ini kan ya, apa ya, sejajar ya ini ya. Kita tarik aja dikit. Oke, cukup. Fontnya terlalu besar, kalau memperkecil tekan shift. Untuk menggeser-geser bisa kalian gunakan panah kanan kiri atas ya. Oke, saya kira cukup seperti ini aja. Kemudian kita tambahkan teks di sini, promo Ramadan this up to ya. Ketik lagi promo pakai caps lock. Dimatikan caps lock-nya di ESC up to, kemudian 50%. Selected item. Nah, 50-nya ini kita perbesar dulu, teman-teman. Sorry. Seperti ini. Kemudian fontnya bisa Anda ubah, mungkin yang 50% ini sebagai apa ya? Sebagai point of interest atau pusat perhatian, mungkin kita bold. Kemudian promo Ramadan ini kita bold juga. Kemudian selected item ini kita geser rata kanan. Yang lainnya kita atur rata kiri, coba. Bisa nggak? Oh. Kurang besar, besarkan lagi. Mungkin seperti ini aja ya. Kemudian kita pindah ke bagian sini. Kalau dirasa terlalu besar, kita pencet tombol shift, kemudian kita tarik. Kita geser. Kemudian warnanya kita ubah, teman-teman. Cari di sini putih. Nah. Oke, cukup baik ya. Kalau sudah, teman-teman, kita tambahkan informasi pemesanan batik. Nah, ini batikaluna.com, batik Aluna Store, Aluna Batik. Kita sama menggunakan ini text tool, kemudian tulis pemesanan batik. T2, kemudian matikan caps lock-nya www.batikaluna.com, kemudian tulis IG titik 2 batik Aluna Store, kemudian FB apa tadi, Aluna Batik, Aluna Batik, kemudian WA-nya 08123 0022 0
40. Terus Anda tinggal atur-atur aja ya. Ini kita tambahkan space-nya, spasinya. Kemudian IG-nya pakai add. Nah, kalau sudah ini di blok, kemudian di bold, kemudian mungkin ukurannya bisa kita perbesar. Terlalu besar. Ya sementara segini dulu. Dan taruh di sini. Nah, ini terlalu besar ya. Kita shift, kita perkecil. Oke. Sudah jadi teman-teman. Ini warnanya backgroundnya putih ya teman-teman. Nah, sekarang untuk finishingnya, untuk kertas belakangnya ini kita kasih rectangle lagi. Klik pada pojok sini. Klik tahan, tarik ke bawah sampai ujung, dilepas. Kemudian kita pilih warna. Nah, warnanya kita pakai ini. Nah, kemudian kita buang untuk stroke-nya atau garis pinggirnya kita buang. Pilih none. Kalau sudah, kita pakai pick tool ya. Klik di tengah-tengah, order to back of page. Nah, berikut hasilnya teman-teman, sangat cepat dan cukup sederhana. Nah, kelebihan menggunakan vektor, ini mau dicetak seukuran apapun, bahkan baliho 6x12 meter aja tidak akan pecah teksnya. Berbeda dengan foto yang diedit dengan Adobe Photoshop. Nah, kalau sudah selesai, kita tinggal menyimpannya. Dalam menyimpannya, biasanya diklik file, kemudian save. Nah, format dari Corel itu filenya adalah CDR. Jadi file ini nanti masih bisa diedit ya. Kita save. Tetapi kalau kita membutuhkan format filenya menggunakan PDF ataupun IMG bisa. Caranya file, kemudian save, diekspor. Kita bisa ekspor menjadi file JPG atau bitmaps. Kemudian kita klik ekspor. Kita tunggu prosesnya. Terus kita juga bisa save as menjadi file PDF. Nah, kalau disimpan dalam PDF, kita bisa mengeditnya nanti menggunakan Adobe Illustrator. Oke. Seperti ini berarti sudah jadi teman-teman. Terus hasilnya seperti berikut ini. Inilah hasil dari karya kita yang sangat cepat, sederhana, dan hasilnya lumayan menarik. Oke, cukup materi untuk hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dan nanti silahkan Anda berkreasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.